Hai pecinta film, hari ini saya akan mereview sebuah film bergenre romantic komedi yang berasal dari negara Taiwan. Berjudul At Cafe 6. Dalam bahasa Taiwan, berjudul Liu Nong Cafe Guan. Dirilis pada 14 Juli 2016, film ini diadaptasi dari sebuah novel berjudul Green Cafe. Berkisah tentang hubungan jarak jauh dan kerinduan kepada seorang sahabat. Sebelum masuk ke cerita, silakan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu ya. Awal kisah dimulai ketika di suatu malam yang hujan, seorang pria parubaya melihat seorang wanita muda basah kuyup di samping mobil. Kemudian, ia mengajak wanita itu untuk singgah di kafe miliknya. Secara tidak sengaja, dia melihat pesan di ponsel wanita itu dan membacanya. Pria itu menduga si wanita sedang menjalin hubungan jarak jauh atau LDR dan sedang dalam masalah. Lalu, si pria menghiburnya dengan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah di balik berdirinya kafe miliknya itu. Cerita utama pun dimulai. Kita dibawa flashback ke sebuah sekolah SMA, di mana di situ ada dua siswa yang bersahabat, yaitu Guan Minlu dan Xiao Bozi. Mereka dikenal jahil dan agak nakal begitu. Guan Minlu menyukai Lee Xinrui, siswi cantik yang pintar, tapi ya judes gitu. Sedangkan Xiao Bozi menyukai sahabat Lee Xinrui, yaitu Chai Xinyi. Untuk mendapatkan pujian hati masing-masing, kedua sahabat saling membantu, walaupun harus dengan cara yang jahil sekalipun. Suatu hari, sepulang sekolah, Guan Minlu memberanikan diri mencegat Lee Xinrui dan memberikan secari kertas yang ternyata adalah lukisan wajah Lee Xinrui. Ternyata, di balik kebengalannya, Guan Minlu punya bakat melukis loh. Dari situ, mereka mulai akrab. Dari sebuah permainan kartu, akhirnya mereka bisa PDKT dengan masing-masing pasangan. Mereka pergi ke sebuah desa dan karena mobilnya mogok, akhirnya mereka malah bermain lumpur di tengah sawah dan kisah cinta mereka pun dimulai. Karena berada tingkat akhir, Guan Minlu berjanji kepada Lee Xinrui akan masuk ke universitas yang sama. Suatu ketika, karena menyelamatkan seorang gadis dari para preman, kedua sahabat itu harus berlari dikejar para preman itu. Dan kejadian itu berbuntut panjang sampai mereka babak belur dikeroyok dan akhirnya ditangkap oleh polisi. Lee Xinrui datang ke kantor polisi untuk menjenguk Guan Minlu dan dia mengingatkan Guan Minlu tentang janjinya akan masuk ke universitas bersama. Dari situ Guan Minlu mulai rajin, serius dalam belajar. Namun, pada saat kelulusan dia harus kecewa karena ternyata nilainya masih kurang untuk masuk ke universitas yang sama dengan Lee Xinrui. Sehingga mereka harus berpisah kota untuk kuliah di universitas masing-masing dan mereka harus terlibat dalam hubungan jarak jauh. Lee Xinrui pun menyemangati bahwa sejauh apapun dia akan tetap menjaga cintanya. Sebelum berpisah, Guan Minlu ingin memberikan sesuatu kepada Lee Xinrui. Guan Minlu bekerja keras mengumpulkan uang. Dia bekerja serabutan, mulai dari kuli angkut sayuran, berjualan abon daging, berjualan ikan, dan lain-lain deh. Akhirnya, dia bisa membelikan hadiah buat sang kekasih, yaitu sebuah Walkman dan kaset pita. Malum, zaman jadul. Kepada Lee Xinrui, yang isinya adalah curahan hati Guan Minlu. Lee Xinrui pun senang dan memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah ciuman di pipi. Scene selanjutnya mereka telah kuliah di masing-masing kota. Guan Minlu di Kaohsiung dan Lee Xinrui di Taipei. Di Taipei, Lee Xinrui bekerja paruh waktu di sebuah kafe dan Guan Minlu bekerja di tempat pencucian mobil. Kesibukan masing-masing membuat pertemuan adalah hal yang istimewa, lebih manis dari rasa cappuccino. Permulaan kisah LDR itu berjalan lancar, namun lama-kelamaan konflik mulai berdatangan.
Perbedaan-perbedaan mulai terlihat jelas, pemikiran, tujuan, keinginan, semuanya mulai terlihat berbeda. Terlebih ketika ada seorang mahasiswa senior yang mendekati Shinrui. Guan Minlu mulai cemburu. Di sebuah momen mereka berdua jalan-jalan dan mereka berselisih paham. Walaupun teman-temannya mengingatkan kalau LDR itu adalah hal yang sia-sia, tapi demi cintanya yang besar, dia tetap sabar dan mengalah demi mempertahankan hubungannya. Guan Minlu mendapatkan telepon Lee Shinrui mengalami tindakan kriminal. Saking khawatirnya, Guan Minlu pun langsung pergi menemui Lee Shinrui. Padahal ketika ibunya yang sedang sakit menyuruhnya pulang, dia malah banyak alasan. Aduh. Sesampainya di Taipei, dia langsung menemui Lee Shinrui. Ketika mereka bertemu, terjadilah kesalahpahaman antara keduanya, yang akhirnya menjadi titik awal pudarnya perasaan Shinrui kepada Guan Minlu. Masalahnya sebenarnya sepele. Yang cewek nggak mau ngomong langsung apa yang diinginkannya, yang cowok terlalu polos dan nggak peka apa yang dimauin ceweknya. Ya kan cewek mah begitu kan. Akibat kejadian itu, Lee Shinrui mulai acuh dan dingin sehingga sulit dihubungi. Karena rindu, khawatir, dan rasa bersalah, Guan Minlu pergi bersama sahabatnya ke Taipei mengendarai motor walaupun sedang hujan badai. Dia mampir di sebuah toko hewan untuk membeli seekor kucing yang dulu pernah diinginkan di Shinrui. Tapi kucingnya sudah ada yang beli. Guan Minlu dan sahabatnya menunggu Shinrui pulang semalaman di depan apartemennya. Namun yang ditunggu malah datang diantar seorang cowok yang ternyata senior kampusnya. Dan yang menyedihkannya ternyata kucing yang ingin dibeli Guan Minlu dibeli oleh cowok senior untuk diberikan sebagai kado kepada Lee Shinrui. Dan Guan Minlu ternyata jauh-jauh belain hujan badai ingin memberikan kado ternyata, yaitu sebuah HP yang maksudnya agar mereka tidak sulit berkomunikasi dan tidak saling salah paham. Ya, tapi ternyata malah dapat zong. Sangat mengenaskan sekali. Pertengkaran hebat pun tak bisa dihindari. Hubungan mereka sampai di titik nadir dan akhirnya dengan pelukan Guan Minlu harus mengakhiri hubungan mereka. Guan Minlu yang patah hati kini kehilangan semangat belajar dan putus asa. Di tengah keputusasaan, dia malah mendapatkan kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Pukulan berat yang bertubi-tubi membuat Guan Minlu menjadi depresi. 3 bulan kemudian, di sebuah acara reuni, Guan Minlu muncul dan di situ ada Lee Shinrui juga. Guan Minlu mengajak Lee Shinrui pergi ke pantai. Dia menyalakan kembang api untuk memenuhi janjinya kepada Lee Shinrui. Ternyata itu adalah pertemuan perpisahan di mana akhirnya Guan Minlu yang depresi memutuskan untuk bunuh diri. Di scene terakhir diperlihatkan sahabat setianya yaitu Xiao Bozi meratapi kepergian sahabatnya Guan Minlu. Dan kisah pun selesai. Nah, sahabat pecinta film, untuk mengetahui cerita lengkapnya silakan tonton langsung filmnya. Dijamin kalian pasti baper. Oke, film ini recommended sekali buat kalian pecinta film baper ya. Silakan berikan komen dan tolong di like and subscribe channelnya ya. Terima kasih teman-teman.